also excitingly profane. The ultimate paradise. Tourism with its own history. Branded hospitality. The ultimate travel destination and more. Bali. Wonderful. Global FM Bali, menjangkau dunia. Semangat pagi Bali, semangat pagi kawan global. Apa kabar? Kembali saya Bram Wijaya menemani Anda dalam acara Dialog Global Jakarta Bali bersama seorang narasumber yang luar biasa yang selama ini memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan dan pembangunan ekonomi masyarakat luas. Dalam hal ini adalah kekuatan yang berhubungan dengan basis care and share. Ya, kawan global, pada hari ini kita banyak sekali akan bicara hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang kandungannya ini ada unsur motivasi, kandungannya juga ada unsur-unsur yang berhubungan dengan bagaimana strategi dan peluang bisnis, dan tidak lupa mengedukasi bagaimana Teh Hitam Blesti ini mampu membuat sebuah kondisi yang lebih baik untuk peningkatan imunitas ekonomi dan imunitas tubuh. Bersama kita kembali kita sapa yaitu Bapak Cia Afianto, Presiden Direktur PT Cakap Jakarta. Selamat siang Pak Afi. Ya, semangat pagi Pak Bram, semangat pagi kawan global yang setia dan para distributor Cakap yang ada di seluruh tanah air. Semangat pagi, salam sehat selalu. Iya, luar biasa. Hari ini kita melakukan sebuah rutinitas yang disebut dengan upaya untuk mengkomunikasikan segala apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Siapapun Anda yang mendengarkan Global FM Bali dan dimanapun Anda berada, baik melewat jalur dunia maya atau jalur frekuensi dan jalur-jalur lainnya melalui audio streaming dari balipos.com, juga ada live audio streaming dari Indonesia Streaming. Ya, kawan global, pada hari ini kita seperti biasa juga akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin selama ini sudah Anda ketahui dan ada yang belum Anda ketahui. Dan di antara Anda yang saat ini mendengarkan dan menonton acara ini, silahkan Anda nanti bisa bertanya di halaman komen, bertanya live on the air dengan nomor WA 081 337 032965. Baiklah Pak Afi, secara umum mungkin saya akan bertanya kepada Bapak bagaimana kondisi Bapak dan tim jajarannya di kantor Cakap. Oke, hari ini tadi pagi cuacanya tidak bersahabat, hujan lebat. Jadi mendung, hujan lebat dalam perjalanan. Tapi sekarang sudah berhenti hujannya. Di kantor berjalan seperti biasa. Ada sebagian yang masih di luar negeri dari Turki, hari ini baru pulang, ya, tetapi pulang terus nanti langsung di karantina dulu. Nah, itu kita persiapan minggu depan kita persiapan untuk NDCN dan NL meeting tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober, cukup sibuk. Dan saya sendiri juga baru kembali dari Kendari minggu, ya, dari Kendari. Jadi hari ini bersama dengan kawan global dan para distributor yang sedang menantikan siaran live di Radio Global. Oh iya, luar biasa. Bapak ternyata baru dari Kendari, Pak. Bisa dikasih oleh-oleh dalam tanda cerita saja, Pak, tentang bagaimana Kendari, provinsi di Sulawesi Tenggara ini mampu berkiprah dalam urusannya bisnis Blesti, ya, dan semoga ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita semuanya. Dan kita tahu Kendari ini banyak juga pulau-pulau dan banyak juga
pelabuhan-pelabuhan feri, penyeberangan dan lain-lain. Bapak bisa cerita Pak, oleh-olehnya gimana itu Pak? Jadi di Kendari kali ini saya ke sana agak kaget Pak. Kenapa Pak? Ternyata di Kendari itu ramai sekali. Ya, terutama kemarin malam minggu sepanjang pantai itu banyak sekali hiburan, banyak sekali ramai masyarakatnya, bahkan mereka sudah rasanya seperti nggak ada COVID ya, jadi nggak pakai masker lagi. Ya walaupun memang saya baca di koran wali kota di Kendari katakan di Kendari sekarang udah zero, ya ada yang sudah tidak ada lagi orang yang sakit di rumah sakit, udah sehat semua. Tapi saya tetap waspada, tetap kita anjurkan jangan lengah, selalu jaga protokol kesehatan walaupun kelihatannya sebagai jadi satpam sudah tidak musir, bahkan kita makan sampai jam 10, setengah 11 kita ngobrol masih ramai, ya hampir 11 ya masih ramai. Nah, dan keistimewaannya di Kendari adalah sekarang kelihatannya ekonomi sudah mulai pulih dan juga para member BSD sekarang udah makin semangat lagi. Kemarin saya berikan training khusus bisa 28 orang dan sebagian besar orang-orang baru, Pak Bram. Jadi Kendari ini sekarang bangkit orang-orang baru yang potensi-potensi ya. Karena sebagian orang lama itu sudah tercemar, sebagian orang lama itu sudah tinggalkan, udah hatinya udah tidak ada di cakap, biarkan aja mereka melanglang buana. Ya, tetapi kita dapatkan Kendari sekarang udah mulai bangkit kembali dan saya sangat yakin Kendari akan sangat dahsyat sekali Pak. Nah, terakhir sebelum saya pulang, tempat kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa tokoh masyarakat yang memang punya kompetensi kuat sekali ya tentang produk BSD dan juga produk Fiblaze ya. Dan bahkan juga ada juga mereka punya rencana proyek masuk ke pemerintah ya. Jadi sebagai penggantinya bantuan pemerintah dalam bentuk vitamin C, mereka mau alihkan ke BSD. Jadi sudah ada 4 desa, mereka targetkan lebih dari 10 desa. Jadi saya sangat yakin sekali BSD ini akan sangat-sangat istimewa, sangat luar biasa nanti ya. Bukan hanya di Kendari, tapi nanti juga di seluruh Indonesia ya. Wah, tapi proyek ini, yang proyek pemerintah ini dimulai dari Kendari, sudah dapat desa Pak. Jadi lumayan lah. Kalau satu desa aja misalnya 1 bulan 100 sampai 200 botol kan, berarti kalau 10 desa berarti kurang lebih ada 2.000 botol ya. Ini akan dahsyat sekali ya. Jadi kita berharap yang mendengarkan juga mereka bisa follow untuk ke kepala desa atau camatnya atau lurahnya gitu, untuk masyarakat supaya lebih sehat. Iya, kalau ini kita bicara tentang Kendari dengan potensinya ya, sebentar saja Pak. Sebenarnya potensi Kendari itu apakah di bidang wisata atau mungkin hasil bumi yang menonjol Pak? Atau kalau Bapak lihat sendiri seperti apa kondisi alamnya? Apakah potensi wisatanya apa gimana? Kendari itu bukan kota wisata Pak. Jadi memang ada beberapa pabrik-pabrik besar, pabrik nikel, pabrik batu bara, yang lainnya Morowali dan di dekat sana. Dan juga di sana itu kalau mau dibilang kota wisata enggak juga, walaupun ada di Bau-Bau, di Wangi-Wangi ya, di Buton itu Kepulauan itu ada wisata tapi tidak banyak ya. Nah, saya lihat di Kendari ini memang bisnisnya juga, perkebunannya juga ya. Jadi saya rasa ini cukup bagus bagi mereka untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik. Oh iya. Ya, selamat dan sukses untuk warga Kendari siapapun, dan terutama juga sukses untuk member-member BSD yang ada di sana. Hari ini Global FM Bali menyapa untuk Kendari, untuk Indonesia. Nah, dari Bali untuk Indonesia kali ini menyapa kawan-kawan yang ada di Padang, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Tasikmalaya, di Bandung, dan juga Kalimantan, dan lain sebagainya. Sapaan-sapaan inilah yang semoga saja bisa memberikan sebuah rasa mempersatu bangsa melalui BSD dan juga memberikan sebuah kondisi di mana kita sudah memasuki
era yang orang bilang era normal, new normal ya. Ya. Baiklah Pak Alfi, bagaimana Bapak menilai kondisi sekarang ini dengan pandemi secara umum? Apakah ini sudah dalam kondisi era kekinian yang new normal atau ada sebuah kondisi di mana Pak Alfi melihat ada sesuatu yang spesifik yang harus kita amati dan jeli untuk dijalankan? Ya, kalau kita lihat daripada penurunan COVID yang terjadi, itu trennya sudah menurun ya, bahkan sekarang sudah di bawah 1.000. Dan yang sembuh sudah lebih banyak, tinggal sedikitnya banyak setiap bulannya, ya udah di bawah 50, bahkan kemarin cuma 17. Dan ini menunjukkan hal yang menggembirakan kita semua, bahwa penanganan COVID ini boleh dikatakan berhasil. Tetapi saya menghimbau teman-teman semua, masyarakat Indonesia, jangan terlalu cepat puas dan jangan lengah. Jangan berpikir, wah sudah bebas semua, jadi boleh seenaknya. Tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Mencegah jauh itu lebih baik. Ya, kita mencegah jangan sampai ada gelombang baru lagi, katanya sih ada gelombang ketiga lah, dan ada virus yang lain dan semuanya. Nah, kita perlu waspada. Nah, untuk meningkatkan kewaspadaan itu perlu kesadaran sepenuhnya. Yang paling penting sekali adalah satu, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita masing-masing. Ya. Yeah. Karena ini sangat penting. Meningkatkan daya tahan tubuh ini sangat-sangat penting sekali, mencegah. Ya. Nah, seandainya pun kalau ada kena virus pun, karena daya tahan tubuh kita bagus, maka akan bisa cepat diatasi. Ya. Yeah. Jadi saya katakan perlu sekali kita harus sadari, jangan berpikir COVID sudah nggak ada gini, ya nggak perlu lagi, jangan perlu, karena hidup sehat ini jauh paling penting. Ya, yang paling penting itu satu, pertama adalah hidup sehat dulu. Dengan hidup sehat kita bisa beraktivitas mencari penghasilan, mencari uang. Dengan hidup sehat kita bisa menolong banyak orang. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana hidup sehat yang murah, yang mudah, dan yang bermanfaat gitu Pak. Iya, memang apapun harus dicari manfaatnya ya Pak ya. Ya. Dan paling penting dari semua manfaat itu jangan memanfaatkan untuk diri sendiri, juga memberi dampak manfaat bagi orang banyak. Nah inilah. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan sebuah motivasi di awal acara ini? Ya, saya katakan masih awal karena ini acaranya memang hampir 2 jam ini. Dan bagaimana Bapak bisa memberikan motivasi kepada kami tentang sebuah peluang, di mana peluang ini orang tidak menyangka ya bahwa ini diambil dari sebuah botol dan kemasan-kemasan yang isinya teh hitam. Nah ini kan ada orang mengatakan hanya teh ya gitu. Kok bisa memberi peluang? Nah ini Bapak bisa berikan penjelasannya dan juga sebuah kondisi seperti apa ketika teh hitam ini bisa menjadi sebuah peluang besar. Ya, sebenarnya Pak Bram, tinggal bagaimana kita merubah mindset, cara berpikir kita. Kalau selama mindsetnya itu keliru, maka banyak hal yang terlewatkan. Jadi yang paling penting pertama adalah kita harus memperbaiki mindset kita, cara berpikir kita. Dan kedua, bagaimana kita mengambil keputusan untuk menjalankannya. Saya ambil contoh. Sebenarnya mindset kita terhadap teh ini kan kadang-kadang inilah yang seringkali membuat masyarakat tidak menghargai teh. Kenapa kita, termasuk saya pribadi pun tak berani 14 tahun yang saya meminum teh kompleks ini, saya tidak pernah menganggap teh itu bermanfaat. Teh itu buat saya itu adalah satu, memang saya sukanya minum teh dari kecil. Satu. Kedua, kalau saya kemana-mana rumah makan teh, yang saya lihat minuman yang paling murah itu ya teh hitam. Itu teh tawar. Ya kadang pakai gula lah, teh manis gitu kan, apa teh manis itu. Nah, sehingga kita itu murahan. Ya, saya selalu berpikir, jadi waktu itu kata dia paling gampang kalau itu berapa?
Halo. Iya. Iya, Pak Afi, suaranya putus-putus. Kita, Pak, mau minum apa? Iya. Ya kan? Nah, jadi teh itu ya lebih murah daripada air putih. Hanya teh aja. Jadi dari kecil sampai besar, ya, akhirnya kita merasa, teh itu, mana mungkin sih teh itu jenis darah tinggi turun. Ini sakit-sakit itu orang bilang kosong lah, itu bohong, itu teh. Teh sama. Nah, sampai dokter-dokter bilang, jangan banyak minum teh hitam ya, nanti merusak ginjal, merusak mahnya. Orang takut minum teh. Jadi sampai semua orang anggap teh itu sampah. Banyak karena teh itu ya tidak ada gunanya untuk kesehatan. Itu dari kecil. Nah, setelah saya belajar banyak, terus ke Cina, bolak-balik ke Cina, melihat masyarakat Cina itu sangat antusias, sangat menghargai teh. Bahkan bangsa-bangsa di luar negeri juga sangat menghargai teh. Di Eropa, teh itu mahal. Nah, terus akhirnya saya belajar. Sebenarnya apa sih teh itu? Ternyata di dalam teh itu mengandung antioksidan, yaitu turunan dari polifenol, katekin, itu sangat luar biasa. Ya, saya katakan saya terpesona. Makanya waktu mereka cerita pertama saya nggak percaya. Masa sih teh gini. Akhirnya lama-lama saya percaya dan saya fanatik. Makanya saya kemana-mana di rumah semua setiap saat minumnya nih. Jadi kalau orang tanya saya, minum teh black tea ini sudah lebih daripada minum air putih. Ya nanti sebentar lagi suka satu gelas baru lagi nanti, ya kan? Jadi udah 8 gelas yang gede itu udah nggak kehitung. Nah, akhirnya saya mengambil satu kesimpulan, Pak Bram, untuk merubah mindsetnya bahwa teh itu adalah sesuatu tanaman yang dianugerahi Tuhan, yang mengandung antioksidan sangat lengkap, plus vitamin B, vitamin C, vitamin E, bahkan vitamin K. Ya, kalau ada orang yang luka ditampar sama teh hitam black tea, itu cepat kering, itu pembekuan darah. Jadi akhirnya saya pelajari, ternyata saya sangat salut, Pak. Saya katakan, saya nggak perlu minum vitamin, multivitamin yang mahal-mahal. Enggak, tiap hari saya minumnya cuma teh hitam black tea aja. Itu. Yang makan nanti minum pagi, minum siang, minum sore, minum mau malam, mau tidur pun minum. Nah, itu merupakan juga satu lifestyle, healthy lifestyle. Nah, itu yang harus dirubah dulu mindsetnya, berpikirnya. Ya, kalau kita sudah merubah cara berpikir kita bahwa teh hitam black tea ini luar biasa. Tidak sembarangan, Pak. Banyak orang mengaku-ngaku teh hitam terbaik. Banyak orang coba meniru black tea dengan segala nama, merek, dan sebagainya. Dan saya katakan tidak. Makanya saya ketemu beberapa pengusaha, bahkan termasuk pengusaha dari Timur Tengah, ya, ketemu saya dari Arab Saudi. Dia katakan, dia sampai nggak percaya. Dia bahasa Arabnya, ada yang menerjemahkan, dia bilang, saya sampai nggak percaya, betul nggak sih black tea itu nggak ada campuran apa-apa. Kenapa hasilnya begitu luar biasa? Dia minum itu rasanya segar terus, ya. Terus juga dulu dia buang air kencing, buang air kecil, air seni itu warnanya kuning busa. Sekarang ini bersih putih. Dan dia merasa badannya tuh segar, enak semua, keluhan-keluhannya itu. Sampai dia nggak percaya. Nah, akhirnya saya cuma bilang gini. Saya bilang ini teh hitam black tea ini dari daun teh murni 3 pucuk daun muda yang mana mengandung antioksidan tinggi, tapi ada campurannya. Apa itu? CTT. Apa itu? Campur tangan Tuhan. Artinya ini teh barokah, teh berkat, teh blessing, berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberkati bangsa Indonesia dengan black tea. Itulah yang saya percaya. Jadi banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan lewat black tea. Ya, bahkan di saat COVID ada orang cerita, Pak, 1-2 hari minum black tea terus sembuh. COVID-nya kabur. Ya, saya bilang, ya, satu, kemurahan Tuhan. Kedua, memang Tuhan campur tangan
lewat Black Tea supaya menjadi berkat buat seluruh bangsa Indonesia, bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa. Pak Bram. Nah, itulah yang saya mau cerita sekilas mengenai itu. Jadi pertama, kita harus berubah dulu mindset kita berpikir bahwa teh, jangan mengenai teh. Banyak orang tidak menghargai teh Indonesia. Kenapa? Karena saya mengerti, Pak Bram. Segala sesuatu produk yang baik, yang terbaik itu diekspor. Yang jelek, kita minum. Kemarin saya baru ngomong-ngomong sama ada orang yang mengerti teh. Dia tak tahu nggak selama ini teh celup itu apa? Ampas teh. Sampah teh, bukan ampas, sorry. Sampah teh. Yang disebut dengan debu. Jadi teh yang akhiran, yang sudah mau dibuang, itu dikumpulin orang, dijual lagi. Nah, dijadikanlah teh bungkus. Ya, jadi saya mau katakan, saya belajar dari orang itu, dan orang itu berpengalaman. Dan dia juga meneliti teh, praktek juga, dan dia banyak tahu. Ya, akhirnya saya baru dikuatkan dengan beberapa pernyataan bahwa teh celup itu memang ya sampah teh. Itu istilahnya kalau di dunia teh itu akhiran. Teh yang udah dibuang, daripada dibuang dijual murah, perlu dicampur, dan sebagainya. Nah, itulah menyebabkan image orang teh itu ya biasa aja, minum biasa aja. Nah, satu. Jadi hari ini saya mau cerita gini, Pak Bram. Satu, cara berpikir kita harus benar. Teh yang berkualitas itu antioksidannya sangat lengkap. Mineral, ada mengandung mineral fluoride, termasuk untuk kesehatan mulut, gigi, gusi, sariawan. Terus ada juga magnesium, ya, mangan, kalsium, mineralnya, ya. Terus vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K. Ya, itu yang istimewa sekali itu. Jadi teh yang berkualitas baik. Nah, ada di Indonesia sekarang dengan nama Black Tea, ya. Jadi kita gini, Pak Bram, kita sebut Black Tea aja itu sudah sukacita, ya, sudah senyum. Black Tea. Yeah. Jadi senyumannya 2 kali, Pak. Jadi kalau kita sering bilang Black Tea terus, lama-lama kita hidup bahagia karena senyum terus. Sehat. Menjadi pandangan buat orang lain, ya. Nah, kedua, cara seduhnya yang benar. Kenapa seduhnya benar? Jangan gunakan air yang mendidih 100 derajat. Pakai air dispenser. Diseduh. Terus minumnya benar, minumnya minum hangat, jangan pakai es, nggak perlu pakai gula, karena gula itu nggak sehat, ya. Nah, M menyehatkan, jadi BBN berkualitas baik, tentu kualitas yang premium, cara minum, cara seduh dan cara minum benar menyehatkan. Itu yang kita perlu mindset kita selalu dipikir. Kalau kita sudah samakan pikiran kita, maka gampang sekali menjual PlayStation. Sangat gampang. Saya katakan sangat gampang. Gitu, Pak. Oke, jadi ini sudah diluruskan sebuah mindset agar kita mencintai teh hitam, khususnya juga teh hitam Black Tea. Iya, kembali kita ke arah peta dari kualitas. Peta kualitas teh di Indonesia sudah Bapak jelaskan secara detail tadi. Tapi ada satu hal yang perlu dijelaskan adalah sebenarnya ciri-ciri dari sebuah teh yang berkualitas ini apa? Dan Black Tea ini ciri-cirinya apa sehingga dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, barokah, dan memberikan dampak yang luar biasa bagi kesehatan? Ya, supaya masyarakat tahu, pertama, teh itu ditanam di ketinggian minimal 1.200 dpl. Di atas permukaan laut itu pas harus, ya. Kalau yang di puncak itu belum, itu enggak. Jadi harus di atas itu, satu. Kedua, di bahannya itu petik dari 3 pucuk daun yang paling atas, ya, 3 pucuk daun. Oke? Ya. Gambarnya hilang ya, Pak? Enggak. Halo? Kalau di sini masih, Pak. Itu ya. Jadi kalau oke. Ya. Terus dipetiknya di subuh hari sebelum matahari terbit. Terus diolahnya itu grade yang pertama. Ya, itu ada grade-nya, ya, grade pertama, grade kedua, grade 3, grade sampai itu istilahnya banyak sekali. Ada BOP 1, BP, ada PF, ada nanti sampai ke DAS 1, DAS 2, DAS 3, DAS 4. Jadi ada urutannya banyak sekali, Pak. Nah, kita punya ambil yang terbaik.
Dan kalau kita sudah ambil yang terbaik, teh premium, kalau ada orang yang mengatakan ada teh yang lebih baik dari black tea, berarti orang itu bohong. Percaya. Ya. Ya. Makanya nggak laku-laku tuh. Kalau orang bohong kan pasti nggak laku. Beberapa teh yang klaim katanya, oh ini teh terbaik. Black tea itu udah kualitasnya bukan ini, kita punya portion lebih baik. Nah ya, jadi kalau ada yang mendengarkannya, ada yang ngomong gitu, bertobatlah, jalan kembali ke jalan yang benar. Jangan bohongi orang ya. Karena ini sudah teh yang terbaik, teh premium, dan tidak ada lagi lebih baik. Jadi saya juga berharap member Black tea jangan bilang, oh teh Black tea sekarang lebih baik. Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang tetap sama, teh yang terbaik. Ya. Ya, jadi jadi kalau bahasa lain yang super nggak ada, yang terbaik ada ya Pak. Dan kemudian peta kualitas teh hitam di dunia itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan di dunianya nih Pak. Dan Indonesia di posisi seperti apa? Ya, jadi begini Pak Bram, di dunia ini dibagi dua tehnya ya secara umum, secara daun teh ya, yaitu Camellia sinensis, Varietes sinensis. Itu daunnya lebih kecil, itu adanya di Cina ya, tanamannya ya. Terus satu lagi Varietes sinensis assamica, Varietes assamica. Jadi semuanya itu Camellia sinensis. Dua-duanya yang namanya teh, daun teh yang benar itu harus adalah dari Camellia sinensis. Ada orang bilang ngaku-ngaku teh, misalnya bunga teh, itu bukan teh. Ya, teh apa yang ada istilahnya ulat teh atau apa lagi teh. Nah, itu bukan teh. Banyak orang salah kaprah. Teh itu daun teh, bukan herbal. Ya. Nah, Camellia sinensis itulah yang teh. Nah, Camellia sinensis itu dibagi dua, sinensis, Varietes sinensis itu di Cina, Varietes assamica. Assam itu di India, Sri Lanka, Indonesia, dan sebagian di Kenya. Oke, itu daun-daun teh. Yeah. Nah, dari prosesnya secara umum itu ada 3, walaupun sekarang ini sudah berkembang. Ya, 3 adalah teh hitam, yaitu full fermentasi. Satu lagi teh hijau non fermentasi. Satu lagi oolong tea, itu semi fermentasi. Nah, tapi sekarang udah mulai kembangkan ya, ada nama teh merah fermentasi, tapi cuma 70%. Terus ada lagi teh kuning. Ya, ada lagi segala macam teh yang lain-lainnya. Itu adalah variasinya. Tetapi teh yang itu cuma dibagi 3. Teh hitam, full fermentasi, teh oolong tea, semi fermentasi, teh hijau non fermentasi. Nah, jadi kita lihat dunia ini ya, kualitasnya. Kalau teh hitam itu kualitas pernah kita terpilih menjadi terbaik di dunia tahun 2015 pameran di Jepang. Ya, jadi kita bersaingnya tuh karena sama Sri Lanka atau India ya, dari teh hitam. Ya, walaupun yang lainnya kayaknya ada tapi kurang ya. Terus Malaysia ada di Kamerun tapi kurang juga. Nah, tapi kalau teh hijau itu memang didominasi oleh Cina dan Jepang. Nah, Taiwan itu lebih banyak oolong tea, teh oolong. Ya, nah jadi kita harus ngerti teh itu mempelajari teh itu sangat luar biasa Pak pengetahuannya. Saya senang sekali kalau bicara soal teh itu. Gitu. Wah, banyak juga ya ternyata. Ini mungkin kalau diterjemahkan memang perlu adanya sebuah universitas yang fakultasnya urusan teh aja Pak ya. Karena ilmunya ini luar biasa banyak sekali. Dan Pak Afi mungkin bisa dijelaskan lagi. Ini pertanyaan dari Bobby Suwardana di WA 081337 044 sekian. Nah Pak, di botol teh hitam Black tea saya melihat teh hitam itu ada butiran-butiran putih. Apakah itu jenis teh juga yang mungkin sebuah campuran ya? Silakan Pak dijawab. Ya, itu yang putih itu yang paling mahal Pak. Itu namanya silver tip. Mungkin ada atau ada ya. Nah, jadi setiap negara itu ada 2 Pak. Kita juga masuk satu di Asosiasi Teh Indonesia ATI, satu lagi di Dewan Teh Nasional, Dewan Teh Indonesia ya.
Kalau ASI asosiasi adalah terdiri dari anggota-anggota produsen ataupun pemasar ya. Nah, di Dewan Teh ini melibatkan pemerintah yang mengambil kebijaksanaan. Ya, kita dua-duanya pernah diundang juga ya. Nah, di dunia ini juga ada sama seperti Indonesia. Bahkan kita pernah menghadiri konferensi teh dunia. Saya pernah hadiri di Sri Lanka. Itu dalam rangka ulang tahunnya Ceylon Tea 150 tahun, mereka mengadakan konferensi dihadiri seluruh dunia teh. Nah, saya waktu itu hadir sama Pak Edi, sama Pak Dadan, Rokiana, peneliti teh. Terus kita juga pernah diundang untuk menghadiri pameran teh sedunia, yaitu di Xiamen. Ya. Terus juga pernah menghadiri pameran teh sedunia juga di Singapura. Nah, saya sering kali diundang Pak setiap tahun, tapi saya tidak selalu pergi. Jadi beberapa kali saya pergi melihat perkembangan teh dunia. Ya, kalau konferensinya itu di Sri Lanka waktu itu. Kalau nggak 5-6 tahun yang lalu lah. Ya, itu Pak Bram. Ya, kalau dari pengalaman ataupun nonton TV dan koran, baca koran dan juga baca-baca di dunia maya itu, ternyata ada beberapa negara yang menjual secangkir teh itu mahalnya luar biasa, Pak. Jadi kalau di sini mungkin bisa dibelikan 1 HP gitu ya. Tapi kalau Bapak sendiri menilai sebenarnya yang menjadikan secangkir itu bisa lebih mahal di negara lain dan kita belum terkondisikan seperti itu, kenapa itu, Pak? Apakah beda jenis tehnya atau bagaimana? Ya, ada beberapa teh pernah dilelang itu paling mahal. Itu di Cina, kalau nggak salah itu teh kerajaan, namanya dari Tahungpao, dari pegunungan Uisang. Ya, itu saya sudah ke sana dan saya lihat ada 3 pohon raja itu punya teh, dan itu pernah dilelang 100 gram itu 1 miliar lebih. Ya. Itu pernah dilelang yang termahal di dunia. Ya, 1. Kedua, ada lagi namanya Pu Ercha. Pu Ercha pernah dilelang di Hong Kong dengan harga yang sangat mahal juga. Kenapa bisa demikian? Kalau Pu Ercha itu karena teh itu sudah sangat lama, usianya itu ratusan tahun. Teh semakin lama, semakin mahal. Jadi, kadang-kadang kita nggak ngerti, oh sudah expired, dibuang. Sayang kalau sudah expired, Anda buang, kasih saya aja lah, atau saya beli aja gitu kan. Saya justru semakin lama semakin mahal tehnya, semakin bagus apa penyimpanannya betul. Jadi teh itu tidak ada expired. Karena Pak, tapi ini sudah expired Pak tahun 2020. Ya itu karena peraturan pemerintah dikasih waktu cuma 2 tahun. Ya kan, Anda kalau orang 2 tahun tidak minum, kan saya pernah kasih distributor leader saya minum teh yang udah 10 tahun. Ya, ada yang sudah 13 tahun, 2008 saya keluarkan. Enak, langsung wangi. Ya, karena itu saya koleksi aja ya. Jadi teh itu nggak ada expirednya, jangan dengan di masyarakat. Wah ini nggak ada expired teh. Ya, nah. Teh makin lama makin mahal. Pu Ercha itu dia ada sertifikatnya. Dia ada sertifikatnya di dalam. Ada tertera tahun pembuatannya. Nah, jadi 2 teh. Nah, juga yang tadi Pak Bram katakan di luar negeri mahal Pak teh. Kadang-kadang ada teh itu 1 cangkir itu $100 Pak. Bayangkan 1 cangkir $100. Teh yang berkualitas sangat-sangat bagus ya. Jadi bukan kayak Indonesia. Makanya orang Indonesia itu menganggap teh itu, kok bersih, kok mahal. Aduh, saya bilang orang itu nggak ngerti. Jadi kalau ada orang yang bilang teh bersih itu mahal, berarti dia nggak ngerti kualitas. Ya, dia bandingkan dengan teh celup. Nah, jadi kalau kita ngerti kualitas, teh bersih itu sangat-sangat murah, Pak Bram. Sangat murah. Dibandingkan dengan hasilnya. Orang gini, ada orang yang begitu minum black tea sampai hari ini, orang yang sudah minum black tea rutin, dia tidak pernah katakan teh black tea mahal. Dia katakan teh ini sangat murah. Pak, Bapak jual tehnya kok murah kali gitu. Karena manfaatnya segudang gitu kan, sejuta manfaat. Tapi kalau dia belum coba minum black tea, dan dia belum ini baru dengar black tea, harganya 180.000, bahkan ada yang jual 250.000 sebotol, mahal. Tapi ada orang yang beli 1 botol black tea itu dijual 400.000 Pak. Dimakan karena dia harus antar 2 jam perjalanan. Orang itu sangat butuh, jadi dia jual 400.000. Ternyata setelah dia sembuh dia tehnya murah katanya.
Nah, tapi rata-rata jualnya 200.000 Pak. Jadi sekaligus teman-teman, kawan-kawan distributor dengarkan talk show ini, jangan pernah jual di bawah harga konsumen, bodoh, rugi. Orang jual 250.000 masih bisa dapat untung. Orang yang mau jual rugi itu kan berarti bodoh kan? Atau dia memang nggak tahu, ya kan? Atau dia memang nggak bisa jualan. Ya. Kan? Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Jadi ya artinya ini bahwa teh hitam Blesti ini kalau seseorang sudah merasakan manfaatnya yang begitu besar sehingga kalau ada yang menyuruh untuk menyetop pasti dia tidak mau ya Pak ya. Nah baiklah, saya menunggu pertanyaan Anda yang lainnya. Sementara saya sudah mendapatkan pertanyaan, tapi saya kumpulin dulu di WA. Dan Pak Afi bisa dijelaskan kembali ketika saat ini rombongan dari Blesti Indonesia atau PT Cakap leader-leadernya kemana? Ke Turki ya Pak ya? Ya, ke Turki. Mereka saya melihat itu setiap hari keliling terus Pak. Keliling itu ke berbagai objek wisata dan sebagainya, makan, jalan-jalan, ketawa-ketiwi. Dan ini kalau kita melihat dari tur dari ciri khasnya PT Cakap ini sesuatu yang sangat beda sekali. Karena di sini benar-benar menikmati sebuah fasilitas kelas 1 semua, Pak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Semua perjalanan berkualitas 1 termasuk makanannya dan sebagainya. Ya, memang itu semua sudah direncanakan, Pak. Kalau tur Cakap memberikan yang terbaik, ya itu yang saya katakan, yang terbaik yang kita berikan supaya orang puas. Dengan orang puas, orang akan cerita, Blesti beda loh, Cakap beda bisnisnya dengan MLM yang lain ini. Kenapa? Pengalaman itu sangat berharga. Dan pengalaman itulah membuat orang itu menjadi lebih loyal dan lebih lagi punya rasa memiliki. Jadi kita selalu ingin berikan yang terbaik, Pak Bram. Kemarin pun juga bukan hanya Turki saja, Pak. Kemarin waktu di Eropa kita kasih pengalaman makan di Menara Eiffel, di mana ini mungkin ada orang kata Pak seumur hidup baru kali itu pengalaman. Banyak orang ke Paris tidak ada di sana. Di Amerika kita dijemput sama limousine Hummer yang panjangnya 12 meter, bayangkan. Terus kita makan di restoran yang paling tinggi di Las Vegas. Restoran yang bisa berputar. Jadi kita ingin memberikan kesan, kalau ke luar negeri itu kualitas yang kita butuhkan, bukan kuantitas, bukan jumlah orang, tapi kualitasnya yang kita berikan servis. Supaya orang itu betul-betul diperlakukan sangat istimewa. Nah, tapi kalau orang yang belum pernah capai target ke luar negeri, ya dia tidak bisa nikmati hanya dalam negeri, gitu. Tapi apapun yang perusahaan lakukan, kita lebih mengutamakan value, nilai, Pak Bram. Jadi kualitas yang terbaik, ya walaupun harganya harus kita bayar itu update. Bahkan kita upgrade itu sebenarnya, kita upgrade mereka yang berangkat itu, tanpa harus mereka bayar tambahannya. Ya, luar biasa sekali. Jadi ini tidak sia-sia ini mereka-mereka yang sudah berstatus sebagai leader ataupun calon leader. Nah, kemudian yang tidak sia-sia lainnya adalah mereka yang mendengarkan acara ini juga tidak sia-sia, karena informasi ini adalah informasi yang sangat bermanfaat dan linknya tidak pernah hilang selama Facebook itu masih ada di dunia, ya kan? Nah, kemudian pada hari ini ada pertanyaan dari Ibu Wulan, bagaimana untuk ibu-ibu yang sedang hamil? Wah, ini kebetulan ibu-ibu yang tanya ini. Apakah perlu diatur cara minum teh hitam Blesti atau ada rumus-rumusnya? Wih, rumus-rumus. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Minum Blesti nggak ada rumusnya, Pak. Mau minumnya kapan, berapa cangkir, berapa selisih jam, enggak. Cuma kalau untuk wanita hamil, minumnya nggak usah terlalu banyak. Cukup sehari 3-4 botol, 3-4 gelas. 3-4 cangkir aja. Terus biasa aja, minum seduh biasa, jangan terlalu kekal. Biasa seperti gini aja, ya.
bebas mau minum pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, bebas, nggak ada. Nah, untuk ibu-ibu yang hamil, pengalaman orang-orang yang minum Breztri, waktu saat dia melahirkan itu tidak terlalu sakit, itu pengalamannya. Kedua, anak yang dilahirkan itu lebih sehat, rambutnya hitam, lebat, lebih sehat, dan pertumbuhannya juga lebih bagus. Nah, itu. Oh, jadi ada korelasi antara minum teh hitam Breztri dengan pada saat melahirkan dan rambutnya. Luar biasa. Betul, rambutnya, perhatikan beberapa terus lebih sehat. Betul, pertumbuhan sarafnya lebih baik. Jadi memang betul, Pak, karena di dalam Breztri itu salah satu adalah merangsang pertumbuhan dari saraf gitu. Jadi betul-betul termasuk orang yang mudah stres, minum Breztri bisa merelaksasi. Ini tambahan pertanyaan dari saya sendiri. Umur berapa bulan kehamilan itu, Pak? Boleh minum ibunya? Ya, biasanya 2-3 bulan ke atas sudah boleh minum. Tapi gitu. sebenarnya kamu juga boleh, cuma dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Gitu. Oh gitu, ya. Jadi ini adalah sebuah ilmu pengetahuan tambahan bagi Anda yang saat ini sedang hamil. Apalagi hamil tua ya Pak ya, malah harus kencang juga minumnya. Ya. Bisa saya anjurkan kalau wanita hamil dicampur sama jeruk. Oh, jeruk. Lemon, ya itu bagus. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari Dudung. Pak Dudung di Jalan Antasura, Denpasar. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kelainan dalam hal apa nih? Oh iya, dia punya MAH gitu, kelainan lambung gitu. Bagaimana cara minumnya? Ya, untuk orang yang sakit lambung, asam lambung, sakit MAH itu sangat bagus, sangat bagus. Yang beda dengan pendapat dokter. Ada orang dokter bilang, oh sakit MAH tidak boleh minum teh. Betul. Jangan pakai gula pasir, kurang bagus, gitu Pak. Ya, jadi untuk asam lambung, sakit MAH itu justru sangat bagus. Bahkan kita punya kesaksian ada orang yang MAH kronis, MAH-nya udah kronis, asam lambungnya besar, naik sekali, buang angin terus. Setelah dia minum Breztri sekarang sudah sembuh baik, gitu. Ya, berikutnya ada Pak Gede Soeharto, Pak. Ini kalau di Jawa Soeharto namanya, Gede Soeharto ya, di Pemogan. Ada pendapat yang mengatakan kalau minum melebihi dosis akan menyebabkan keracunan kafein kronis. Apakah benar? Silakan Pak dijawab. Itu hoax. Tidak benar. Tidak benar. Oh gitu, hoax gitu ya. Nggak ada orang, saya kasih kisah, nggak ada orang yang minum banyak tuh keracunan atau kafein. Enggak. Ini, kafein itu banyak kalau saat kondisi dingin. Nah, ya jadi kalau dingin jangan, kurang bagus ya. Tapi kalau misalnya dia minum teh dingin atau teh yang sudah bermalam itu terlalu banyak, ya mungkin nggak bagus karena kafein naik, betul. Iya. Tapi kalau kita minumnya dalam kondisi hangat mau 10 gelas yang gede pun nggak ada masalah, nggak pernah ada keracunan karena kafeinnya tidak. Karena dengan syarat catatan minum dalam kondisi hangat, ya. Jangan minum dalam kondisi dingin, jangan kasih es, jangan kasih gula. Nah, saya ambil contoh kemarin Pak Iwan, ya saya baru kaget dia cerita. Dia sempat kena COVID, Pak Bram. Yeah. Dia kena COVID, kepalanya sakit, badannya kayak harus sakit sekali, pilek, flu, demam dan sebagainya satu hari. Terus besoknya dia lawan dengan COVID. Dia cerita, dia lawan dengan COVID, dia duduk di sebelahnya dispenser. Jadi dia cerita, pokoknya minum dari pagi sampai jam 2 siang, minum terus nggak berhenti. Begitu habis, buat lagi. Mungkin udah ada hampir 20 gelas mungkin, dia cerita. 15-20 gelas gitu. Besoknya COVID-nya kabur, Pak. Artinya udah sembuh. Satu hari. Nah, ini kisah. Terus keluarganya juga ada yang 2 hari, 3 hari baik gitu kan. Nah, ini mereka cerita. Ya saya percaya, satu antioksidan, kedua saya percaya juga karena itu kemurahan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Ya, tapi dia yakin
karena dia sangat yakin dan dia percaya diri sampai berkeringat keluar terus. Nah, itu saya percaya Pak Bram, karena daya tahan tubuhnya kuat. Nah, orang-orang yang kena COVID itu kalau ujung-ujungnya itu adalah berlawanan aja. Kita fight dengan COVID, siapa yang menang. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, COVID-nya kabur. Nggak lama, 1-2 hari. Tapi kalau kita daya tahan tubuh kita lemah, COVID-nya menyerang, bisa fatal. Banyak juga yang meninggal karena daya tahan tubuhnya lemah. Nah, jadi kalau orang yang ini tidak, saya bersyukur Pak Bram sampai hari ini. Saya bersyukur sampai hari ini member-member berarti walaupun banyak juga kena COVID termasuk karyawan Cakap, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang meninggal karena COVID. Ya, kalau meninggal karena penyakit lain ada, tapi belum ada meninggal karena penyakit COVID yang menyebabkan dia meninggal, yang minum berhenti rutin. Nah, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa klaim, berani katakan bahwa berhenti sangat bagus buat melawan COVID. Ya, jadi kita harus jaga terus supaya apa? Karena kita nggak tahu flu, ya kan? Makanya kita harus tetap minum terus, Pak Bram. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kawan-kawan yang mendengarkan atau terus saudara lainnya yang belum tahu COVID, tahu Blesti, kasih minum Blesti, berkat, menjadi berkat, ya. Sehat itu murah, ya, dan mudah didapatkan, ya kan, Anda kenalkan, dan juga manfaatnya segudang, 1 juta manfaat. Oke. Iya, jadi segudang itu masih kecil Pak, 1 juta ya Pak. 1 juta manfaat ya. Dan Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bobi yang tadi sempat bertanya. Teman saya itu menyukai minum air putih dan dia selalu mengetes air itu dengan pH dengan ukuran tertentu. Lalu bagaimana dengan teh hitam Blesti ini? Apakah pH-nya bagus? Nah, ini silakan Pak dijawab. Ya, secara ini teh itu asam, Pak. pH-nya pasti di 7, ya, secara minum teh. Tetapi karena dia mengandung kandungan antioksidan yang sangat lengkap, asam itu bukan berarti jelek, tidak. Banyak orang keliru. Banyak orang yang air putih yang bagus harus pH-nya pH di atas 7 alkali. Enggak juga. Enggak juga. Ya, banyak faktor, ya. Tetapi saya mau katakan teh itu memang ya jenis ininya asam, ya. Ya, tapi bukan asam sekali, paling mungkin ya 5,5 lah. Saya nggak pernah teh itu pH-nya teh, karena buat saya itu pH itu bukan menentukan, ya kan. Jadi yang penting adalah memang manfaatnya itu luar biasa. Itu yang kita perlu ininya. Jadi kadang-kadang ini banyak sekali pro dan kontra, termasuk air yang mana bagus. Jadi saya selalu katakan kalau di kantor, di rumah, saya seduh teh dengan air yang disebut dengan air reverse osmosis atau air suling. Yeah. Ya, itu bukan air yang mengandung banyak mineral. Nggak perlu. Ya, kita butuh air supaya rasanya lebih segar. Nggak perlu juga pakai air alkalin. Nggak usah air atau air oksigen. Nggak perlu, itu pemborosan. Buat saya itu pemborosan. Air oksigen, air alkalin nggak usah. Pakai air yang disebut dengan air reverse osmosis saja cukup. Yang penting menghilangkan partikel mineral-mineral yang bukan dari organ, itu aja. Ya, jadi memang pada dasarnya teh hitam Blesti adalah solusi hidup sehat untuk semua masyarakat ya Pak ya. Dan seperti apa yang sudah ditegaskan juga di dalam halaman komen ini, yang kebanyakan luar biasa absen semua ini Pak. Dan memposisikan diri sebagai penonton setia dari acara Dialog Global Jakarta Bali. Baiklah, kita lanjutkan dengan hal-hal yang mungkin di antara kita jarang mendengarkan ataupun baru kali ini mendengarkan, karena ini juga acara yang berkesinambungan setiap hari Senin. Maka yang perlu dilakukan dan diedukasi adalah bagaimana sebuah teh hitam Blesti ini mampu mengangkat harkat dan derajat imunitas ekonomi. Bisa dijelaskan secara umum, Pak? Ya, ini yang terpenting, Pak Bram. Ya, saya katakan prinsip pertama kita harus hidup sehat. Kalau kita sehat, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa menghargai, kita bisa melakukan banyak hal, menolong orang. Kalau kita hidup sehat, pertama adalah sehat, itu yang paling penting. Oleh sebab itu, jangan tunggu sakit baru berobat.
Ya saya mau jujur katakan saya minum Black Tea sampai hari ini udah 14 tahun. Ya, saya belum pernah masuk rumah sakit, belum pernah ke dokter. Ya mudah-mudahan janganlah. Walaupun saya di cover, ya tidak usah keluar duit kalau masuk rumah sakit, saya punya asuransi. Tapi saya juga tidak mau, walaupun dikasih kamar yang paling mewah sekalipun, nggak juga menikmati. Jadi yang paling nikmat adalah kalau kita hidup sehat, Pak Bram. Makanya saya selalu jaga dengan healthy lifestyle, gaya hidup sehat, itu satu. Nah kedua, setelah kita hidup sehat, kita harus punya rasa peduli yang tinggi kepada orang-orang. Lakukanlah peduli care ya kepada orang-orang kita ketemu, kita cerita masalah dia mau beli, mau tidak, mau terima, mau tidak, itu pilihan. Tapi kita lakukan bagian kita, care. Lalu apa? Kita share apa? Pengalaman kita. Kita sudah minum Blessy, merasa bagus, saya bisa cerita. Terutama dengan saya cerita, saya bisa memberkati banyak orang. Ya, tadinya ada orang punya keluhan sakit sariawan seperti saya. Saya dulu sariawan terus, Pak. Setiap bulan pasti sariawan, Pak, sebelum saya minum Blessy. Setelah saya minum Blessy sampai hari ini, hampir 14 tahun, tidak pernah sekalipun sariawan. Jadi saya cerita. Langsung saya kumur-kumur, saya cerita. Bagaimana rasakan manfaatnya? Saya sering pergi-pergi, kemarin baru pulang. Ya di Kendari, kemarin pulangnya tuh bangun pagi-pagi, kan subuh sudah saya bangun. Ya jadi sampai Jakarta masih seger, nggak ada tidur siang, ya. Terus pagi sudah harus berangkat kantor lagi, persiapan Tokyo dan sebagainya. Ya nanti hari Kamis berangkat lagi keluar kota, nanti pulang dari Kamis Minggu, nanti Selasa training selama 3 hari, ya leaders training dan stockist training. Setelah pulang 1 hari ini berangkat lagi ke Bali. Ya jadi betul-betul ya ada orang yang kata, Pak, Bapak luar biasa, Pak, nggak rasa capek. Saya bilang tetap ada, karena daging yang mungkin nggak capek, Pak. Itu namanya daging pasti capek, bukan robot. Tetapi karena saya minum Blessy, jadi rasanya segar, rasanya enak, karena bawahnya happy, enjoy. Jadi saya pergi-pergi nikmati bisnis yang saya jalankan ini. Jadi rasanya ya menikmati, menjadi berkat. Jadi lakukanlah share pengalaman kita. Makanya saya selalu bilang, kalau Anda mau jual, kuncinya satu, Anda harus pakai rutin supaya bisa menjadi testimoni, jadi kesaksian bagi orang lain. Jangan kita nggak pakai, kita cerita. Itu namanya kita jual kecap, itu namanya seller. Kita bukan seller, kita pengusaha. Tujuannya kita menolong orang. Nah, jadi dengan cara care and share, itu kalau digabung jadi cash. Semakin kita sering lakukan care and share, maka uang tunai semakin banyak kita nikmati. Lewat apa? Lewat keuntungan langsung, lewat apa? Bonus. Terus kita tawarkan lagi orang yang kesulitan ekonomi, mau nggak Anda memperbaiki hidup Anda? Gabung jadi member, dapatkan poin, dapatkan keuntungan langsung, dapatkan lagi bonus bulanan, dapatkan lagi reward ke luar negeri. Kayak kemarin mereka ke luar negeri, ke Turki, dapat lagi pulang, ada yang ke luar negeri, bulan itu juga dapat sepeda motor 20 juta. Ya pulang lagi dapat mobil 220 juta. Nanti beberapa tahun lagi dapatkan lagi rumah senilai 750 juta. Jadi enak sekali ya. Enak sekali, senang-senang jalan-jalan dapat duit, ngomong-ngomong dapat duit, ya kan? Itu ini Pak Bram. Jadi makanya saya mengatakan bisnis cakap itu sederhana, tetapi tidak gampang karena harus usaha menjual, ditolak orang, itu harus kita lakukan, gitu Pak Bram. Iya. Share aja. Luar biasa. Jadi bisnis di PT Cakap dalam ini Blessy ini dipaksa kaya, dipaksa bahagia, dipaksa untuk jalan-jalan dalam tanda kutip, semua untuk kebahagiaan ya Pak ya. Nah kemudian hal yang paling membuat banyak orang bahagia adalah bagaimana perasaan orang ketika dibantu sebuah informasi, ternyata informasi itu sangat bermanfaat, membuat hidupnya bergairah kembali karena beberapa penyakit mampu dibantu untuk diringankan ya Pak ya. Nah, ada dalam bahasa lain, ini bahasa polos masyarakat, ini adalah disembuhkan. Walaupun Bapak mengistilahkan itu mungkin berlebihan, tapi yang paling bagus itu istilahnya diapakan Pak?
disembuhkan atau dibantu kesembuhan? Orang minum black tea itu bukan sembuh dari penyakit, Pak. Ya. Tapi kita minum black tea, fungsi utamanya adalah meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak virus, bakteri, penyakit yang tidak mudah menyerang. Kedua, kita memperbaiki karena pengaruh radikal bebas. Ya, radikal bebas yang ada di sekeliling kita maupun termasuk faktor stres mempengaruhi ya. Jadi kita minum black tea karena antioksidan, dia melawan radikal bebas. Jadi dia memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh, fungsi-fungsi sel, termasuk orang yang penyakit kanker, di kemo, fungsinya adalah dia melawan sel kanker tersebut dengan daya tahan tubuh yang bagus. Dia memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi black tea itu bukan menyembuhkan, tapi memperbaiki. Ya, kalau menyembuhkan itu beda, itu obat. Obat itu hanya menyembuhkan sakitnya, tidak menyembuhkan sumbernya. Kalau sakit kepala, ya sakit kepalanya hilang, tapi nanti muncul lagi. Nah, kalau ini memperbaiki fungsinya. Ya, jadi simpel saja kalau kita bicara asam ini, ya fungsi memperbaiki. Nah, kedua, kalau kita menjalankan bisnis ini gampang, Pak. Tadi saya sudah ceritakan. Nah, saya mau tambahkan lagi, Pak Bram, dikit. Kalau kita mau sukses menjalankan bisnis yang disebut dengan direct selling, multi level marketing, terutama dicakap dengan sistem akumulasi tanpa batas waktu, jadi cukup mudah. Tetapi kita perlu mengerti untuk menjalankan bisnis. Yang paling penting, saya selalu katakan, yang paling penting sekali menjalankan bisnis cakap, mungkin juga bisnis yang lainnya. Yang paling penting sekali adalah kejujuran. Saya selalu katakan, kejujuran, jangan bohongin orang. Ya, saya lihat banyak orang-orang yang lakukan kecurangan nggak mungkin berhasil. Ya, nah, bisnis cakap tidak perlu punya keahlian, tidak perlu orang pinter. Sekalipun orang yang bodoh, tanda kutip, pendidikannya rendah, itu nggak ada masalah. Ya, yang paling penting pertama kejujuran. Jangan bohongin orang, jangan juga downline dibohongi, poinnya diambil dengan segala kecurangan, itu satu. Kedua, tanggung jawab. Ini penting, Pak. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab ini artinya, kalau Anda punya utang, pada saat buka utang, harus bayar. Jangan lari, tidak bertanggung jawab. Kalau Anda salah, harus mengakui. Jangan cari kambing hitam, tanggung jawab. Itu penting. Ketiga, menjalankan bisnisnya harus fokus. Apa yang Anda inginkan capai, dicapai. Fokus. Jangan terpengaruh dengan omongan orang lain. Ya, fokus. Terus keempat apa? Konsisten, terus menerus lakukan. Ya, terus menerus lakukan. Oke? Terus yang kelima, harus sabar lewati proses. Ya, kalau saya katakan sadis, sabar dan disiplin. Ya, harus sabar, disiplin. Ya, nah, kalau kita lakukan semuanya ini, pasti sukses, Pak. Pasti. Saya selalu katakan bisnis black itu pasti, nggak ada mudah-mudahan Anda berhasil, nggak ada. Pasti kalau Anda lakukan ini dan juga punya kemauan yang keras ya, konsisten dari kemauan yang terus, ulet. Ya, orang-orang yang ulet itu pasti sukses. Jadi sukses dicakap tidak pernah ditentukan oleh berapa banyak modal Anda. Tidak ditentukan berapa tinggi pendidikan Anda. Tidak perlu Anda punya pengalaman, harus punya pengalaman di ML. Nggak usah. Ya, nggak usah. Itu semua tidak penting. Buat saya itu tidak penting. Kalau Anda punya pendidikan tinggi, oke, itu menunjang. Ya, Anda punya modal, itu menunjang. Ya, menunjang. Ya, tetapi yang paling penting kalau Anda punya modal besar, Anda punya orang pengaruh, punya hubungan luas, punya pendidikan tinggi, tapi Anda nggak punya kemauan, percuma. Ya, percuma. Makanya saya katakan yang paling penting prinsip itu adalah itu. Tapi kalau misalnya kita sudah jujur, ulet, kemauan keras, dan sebenarnya kita punya modal, itu lebih cepat berhasil. Kita punya pendidikan lebih tinggi, punya kain, itu lebih cepat berhasil. Ya, tapi jangan banyak orang yang, aduh saya nggak punya modal, bisa jalankan bisnis. Tidak, saya sudah buktikan banyak orang nggak punya modal. Tapi modalnya cuma satu, kemauan keras. Itu aja. Ya, bukan kemampuan. Kemauan keras itu yang paling penting, dengan kejujuran, bertanggung jawab, fokus dengan lakukan, ulet, terus konsisten, dan harus sabar. Ya, jangan juga maunya cepat kaya. Sabar dan disiplin sadis, ya. Iya. Simple. Iya.
memang bahasa simpel ini tidak segampang apa yang diduga ya Pak ya. Kadang-kadang ada sebuah perasaan di mana letak kesimpelannya, ternyata dalam proses perjalanan waktu dia banyak godaannya. Satu, godaan ditolak, godaan untuk melihat bahwa keuntungannya sedikit, saiprit, dan kemudian apakah ini juga erat kaitannya dengan persoalan rekrut-merekrut sehingga keuntungan dianggap sedikit. Nah, karena ada sebuah informasi bahwa seseorang yang tidak memiliki jaringan, maka keuntungannya sedikit. Nah, kemudian jaringannya begitu banyak, maka keuntungannya tidak terbendung. Bisa dijelaskan di sini, Pak? Ya, jadi sebenarnya sih pertanyaan bagus sekali Pak Bram. Kita sudah dulu bisnis kita ini kan direct selling multi level marketing. Artinya marketing berjenjang. Ya. Nah, tentunya kita harus membangun namanya jaringan. Downline. Ya. Untuk membangun jaringan itu sulit atau gampang? Tergantung. Untuk membangun jaringan itu gampang. Yang sulit adalah untuk membuat jaringan kita aktif, itu sulit. Aktif. Nah, ya. Baik, kalau kita menjual itu gampang. Karena Pak, orang butuh produk kita. Manfaatnya terasa, bisa dibuktikan. Kita merekrut orang lebih gampang. Ya, gampang. Ya, artinya gampang. Kenapa? Karena kadang orang gabung itu rasa nggak enak. Oke, orang gabung karena, ya udah saya gabung karena saya mau butuh produknya. Ya, itu gampang. Tapi membuat downline yang kita rekrut menjadi sukses, itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Itu harus lewati program namanya pelatihan, pengorbanan, ya, lewati proses waktu, proses duplikasi, buat dia sadar sepenuhnya mau jalankan bisnis. Karena kita nggak bisa paksa dia. Nah, itulah yang paling sulit, proses namanya duplikasi, Pak Pram. Kalau orang sudah bisa lewati proses duplikasi, maka dia akan mendapatkan namanya kebebasan keuangan atau istilahnya passive income. Oke, ya. Kalau dia bisa lewati ini, dia punya jaringan banyak, tapi tidak terbina satu-satu lama-lama muntaber, mundur teratur tanpa berita, hilang. Mundur teratur tanpa berita. Ini istilah yang harus dihafal ini Pak, muntaber ya. Ya, jadi sebenarnya di dalam proses MLM itu proses namanya seleksi alam, Pak. Seleksi alam, orang-orang yang tidak pernah dibina lama-lama jadi akan binasa. Ya pasti. Kalau downline kita tidak pernah kita bina, lama-lama dia binasa sendiri, Pak, hilang. Tapi downline-downline yang mau diikut bina, ikuti training, ikuti talk show, ikuti Zoom meeting, dan terus-menerus, dia akan mendapatkan satu produknya, kedua skillnya, ketiga pengalaman orang lain, keempat ada motivasinya, sehingga orang itu tetap bergairah. Nah, kunci sukses di dalam bisnis MLM itu adalah harus senantiasa on fire, bergairah, bersemangat, on fire, semangat terus. Ya, kalau kita loyo, orang akan loyo, Pak. Makanya orang kalau katakan, Pak, rahasianya apa, Pak? Setiap kali Bapak talk show, Zoom meeting itu Bapak kelihatannya nggak pernah capek. Semangat. Karena kuncinya, kalau saya bicaranya loyo, bagaimana orang yang mendengarkan loyo juga, Pak. Betul kan? Jadi saya menggunakan energi yang positif, saya akan memberikan semangat positif, saya akan memberikan dorongan semua ini, walaupun nanti di dalam pelaksanaannya belum tentu sesuai dengan itu, belum tentu sesuai dengan gampang. Oh, Bapak sih ngomongnya enak, tetapi saya percaya satu. Kenapa? Saya bisa ngomong ini karena saya sudah lewati proses itu. Saya katakan multi level marketing buat saya itu bisnis yang paling bagus. Kenapa? Karena saya sudah 34 tahun di dunia MLM. Jadi buat saya itu bukan teori, prakteknya. Ilmu yang saya dapatkan, pengalaman saya ceritakan supaya saya pengen orang lain juga seperti saya, sukses, positif, semangat gitu, Pak Bram. Luar biasa, memang apa yang diucapkan oleh Pak Afi ini memang fakta dan kenyataan yang saya sendiri menjadi saksinya, yaitu pertama di mana Pak Afi sekarang bicara nih hampir 2 jam tanpa terputus bicara ya. Nah, kemudian nanti malam ada Zoom meeting, mungkin Pak Afi juga akan bicara lagi. Nah, ya. Tapi yang jelas bahwa ada sebuah kondisi di mana berkomunikasi adalah sebuah kebutuhan ya, win-win solution. Bagaimana mungkin informasi itu didapat apabila komunikasi juga seret didapat, ya Pak ya.
Nah, apabila di antara kawan global yang ingin mendengarkan Zoom meeting atau menonton Zoom meeting, silakan, nanti akan diberikan link oleh para leader-leader di seluruh Indonesia yang di mana link itu keluar dari satu pintu dari leadernya Pak Gia Asgar Siregar ya. Dan tentu ini Zoom ini juga boleh dibilang sebagai sebuah seminar ya. Sama juga dengan acara yang ada di Global FM Bali ini adalah sebuah seminar gratis sebenarnya. Cuman persoalannya adalah apabila Anda mendengarkannya dari tengah atau dari akhir baru selesai, nah itu tidak ada nikmatnya. Oke, dan cuaca hari ini hujan, jadi hati-hati Anda di jalan. Semoga saja hujan ini tidak memberikan dampak apapun terkait dengan pariwisata, terkait dengan perjalanan Anda. Tapi yang jelas, silakan Anda menepi apabila Anda ingin menulis WA untuk pertanyaan dan lain sebagainya. Ya, Pak Afi, sebelum kita memutar iklan yang akan kita play nanti, bisa diberikan sebuah motivasi awal terkait dengan produk-produk keturunan dari teh hitam Blesti ini. Kenapa Bapak menciptakan sebuah produk yang lainnya berupa turunan itu? Apakah ini juga ada sebuah sejarahnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bram. Pertama, kita keluarkan satu produk itu kan harus berdasarkan kebutuhan. Bukan kita maunya apa kita keluarkan, tidak. Satu, kita berdasarkan kebutuhan yang orang butuhkan. Kedua, produk kita keluarkan harus ada relevansi dengan produk induknya. Contohnya teh hitam. Kenapa kita semua produk turunannya ada teh hitam? Karena teh hitam itulah patennya kita, Blesti. Di mana di dalamnya antioksidannya sangat lengkap, plus vitamin, plus mineral, dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita memberikan manfaat yang betul-betul dirasakan sepenuhnya. Ketiga, produk yang kita pasarkan tentunya kita juga menghitung kebutuhan orang dengan kemampuan orang. Ya, kita tidak bisa keluarkan produk yang bagus menurut kita tapi mahal. Karena segmen yang kita bangun adalah memang segmen menengah ke bawah. Kita ingin menolong rakyat Indonesia sampai ke pedesaan sekalipun supaya mereka hidup sehat dan sejahtera. Jadi artinya apa? Artinya selain produk yang dibutuhkan juga produk yang mampu mereka beli. Jadi yang paling penting Pak. Makanya orang-orang bilang, Pak, mau nggak Pak? Ada produk yang bagus dari Amerika Pak. Oh ini no, karena harganya saya tahu itu pasti mahal. Tidak. Kenapa? Buat saya produk lokal berarti manfaatnya nggak kalah dengan produk yang di Amerika, betul nggak? Kita cintai dong, kita cintai produk asli Indonesia. Kenapa kita bangga dengan produk Amerika? Ya, kenapa kita bangga dengan produk Jepang? Walaupun memang produk bagus, tapi tidak katakan Jepang. Tapi kalau harganya mahal terus kita larikan devisa keluar, ngapain kita mau? Mending kita ciptakan untuk menolong rakyat kita sendiri, petani kita, supaya masyarakat Indonesia itu sehat dan sejahtera. Nah, ini makanya kita keluarkan produk turunannya, Pak. Nah, produk turunan ini kebutuhannya sangat tinggi. Contohnya, kita waktu keluarkan tisu, luar biasa. Tisu itu demo orang lagi capek, begitu, waduh, seger. Dia masuk angin, sering capek. Bisa didemokan. Terus kita keluarkan ini sabun, waduh, wangi, kulit bagus, jangan banyak sampo. Ada orang yang mencintai sampo, waduh banyak. Terus kita keluarkan ini apa? Yang membuat dunia ini menghebohkan, terutama Indonesia. Produk pembalut yang mengandung antioksidan. Hah? Orang kaget. Loh, produk antioksidan? Iya. Penyerapannya luar biasa, ya. Terus mengatasi segala masalah keluhan, keputihan, gatal-gatal, iritasi, bau tidak sedap, dan rasa tidak nyaman, gelisah, semua atasi dengan memakai pembalut Fibres. Iya, ya, luar biasa. Sekarang Fibres ini sudah menyebar kemana-mana, Pak. Bukan aja untuk wanita saja. Laki-laki juga pakai topi liner. Iya. Pakai di helm, pakai di daerah yang sakit, pakai segala macam. Mereka buktikan secara inovatif. Artinya apa? Kalau produknya nggak bagus, nggak mungkin menyebar, Pak Bram. Iya, luar biasa.
Sani TB ya, pada saat kebutuhan COVID kita keluarkan Sani TB. Waduh, luar biasa. Untuk orang-orang yang alergi juga disemprot 5 menit kemudian normal. Ya, kemarin saya mau datang, pulang dari Kendari. Di sebelah saya ada ibu-ibu. Tangannya itu saya lihat di garu-garu terus merah, garu-garu gatal dia. Dan Bu, boleh maksud saya semprot ya Bu ya, ini buat ini gatal-gatal alergi saya semprot. Oh iya, biar saya semprot. Dan saya selalu bawa semprot, terus 5 menit kemudian merah-merahnya semua hilang. Jadi saya selalu bawa. Kemanapun saya selalu bawa. Jadi kalau orang alergi ada apa, jadi itu menolong, membantu banyak orang. Gitu. Iya, luar biasa Pak. Jadi kalau saya mendengar dari awal tadi Bapak bicara, jadi Bapak ini luar biasa. Jadi banyak kawan-kawan semua mengatakan bahwa nilai-nilai nasionalisme Bapak ini begitu tinggi karena meningkatkan kesejahteraan petani juga, dan kemudian ada unsur-unsur mensejahterakan member-member Blesti dan inovasinya yang luar biasa. Jadi secara pribadi dan juga dari teman-teman mengatakan Bapak ini patut dan pantas menjadi ketua APLI. Ingat Pak, patut dan pantas beda loh Pak. Baik, nanti kita akan bicarakan lagi tentang ini ya Pak ya, produk turunannya. Jadi sekali lagi Pak, semoga sukses Bapak menyertai untuk jadi ketua APLI, dan ini harapan kita semua, harapan member Blesti semuanya, agar kita semakin berjaya semua. Baik Pak, kita mohon izin untuk mendengarkan iklan berikut ini dari Teh Hitam Blesti. Kita semua harapan member Blesti semuanya, agar kita semakin berjaya semua. Baik Pak. Teh Hitam Blesti dibuat dari 3 pucuk daun teh Camellia sinensis varietas Assamica. Klon unggul yang ditanam di dataran tinggi Indonesia pada ketinggian 1200 mdpl yang mengandung senyawa bioaktif polifenol tinggi atau katekin. Dipetik pada waktu subuh saat pucuk daun mulai mekar dan diproses secara oksidasi, enzimatis penuh, dan higienis melalui pengawasan yang ketat dan dikemas dalam botol kedap udara 100% asli daun teh tanpa tambahan unsur lain. Kemampuan antioksidan Teh Hitam Blesti 100 kali lebih efektif dibandingkan vitamin C, 25 kali lebih tinggi kandungan dari vitamin E. Kandungan vitamin B1 dan B2 dalam Teh Hitam Blesti sama dengan 10 kali lebih besar dari sereal dan sayuran. Kandungan antioksidan 2 cangkir Teh Hitam Blesti sama dengan 7 gelas jus jeruk atau 20 gelas jus apel. Sehingga Teh Hitam Blesti efektif meningkatkan daya tahan tubuh dan antibodi untuk membantu melawan berbagai jenis virus dan bakteri, membantu menangkal semua penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, kolesterol, dan lain-lain, menormalkan kadar asam urat, meningkatkan stamina, vitalitas, dan libido. Untuk pertanyaan, informasi, dan pembelian bersama Hajah Nini Gulang, nomor HP 081 238 138 93. Hubungi juga Bapak Putu Manike dengan nomor WA 0878 6153 0599. Ibu Lydia, Padang Sambian dan Pasar Barat, HP 0877 6181 8005. Bapak Nyoman Setiawan, Batu Bulan Gianyar, HP 081 239 87244. Jero Kadek Sumartini, Padang Sambian dan Pasar Barat, HP 0818 05 68 6494. Ibu Putu Sukendadi, Pasar Beringkit Mengui, HP 0895 151 48936. Ibu Sri Ayuningsih, Kapal Mengui, dengan nomor HP 081 236 56672. Pak Mudi dengan alamat Toko Candi Arse, Jalan Gajah Mada nomor 63 Tabanan, HP 0896 0737 9415. Ibu Ayu Tuban Bali, nomor WA 081 99915 3324. Atau bisa juga dibeli di Radio Global FM Bali, Jalan Lintasan Denpasar Gilimanuk, Banjar Lumajang, Samsam Tabanan, Bali.
Ya, kawan global, itulah alamat para agen Blesti, leader-leadernya yang ready stock semua. Dan ini artinya bahwa di antara Anda dan kita semuanya jangan khawatir untuk ketersediaan Blesti di Bali ini sangat cukup. Bahkan kalau boleh dibilang Blesti ini akan ketersediaannya di seluruh Indonesia akan juga mendapatkan kecukupan. Ya, seperti itu ya Pak Afi. Ya. Dan tidak ada istilah sold out semua. Baik, kita lanjutkan Pak. Jadi hari ini kita banyak sekali mendapatkan sebuah kesimpulan-kesimpulan bahwa ternyata bisnis di PT Cakap dalam hal ini Blesti dan produk turunannya dan aktivitas semuanya itu harus memerlukan apa yang disebut dengan komitmen yang besar. Kemudian yang berikutnya sabar dan disiplin. Dan yang tidak kalah penting adalah kejujuran. Dan inilah hal-hal yang sebenarnya bisa memotivasi masyarakat kita semua agar dalam berbisnis ini kita jangan berpatokan pada sebuah kalimat yang disebut dengan tidak punya modal. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi sebuah tanda kutip perkelahian pikiran antara niat dan juga action. Ya, baiklah kawan global dan Anda yang luar biasa dimanapun saja berada. Acara ini adalah merupakan hasil kerjasama Global FM Bali dengan PT Cakap Indonesia. Dan kita lanjutkan bertanya kepada Pak Afi, sementara kami juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teh hitam Blesti dan produk turunannya. Ya, bisa dijelaskan Pak Afi kelanjutan dari produk turunan itu. Jadi yang selama ini menjadi andalan kedua, apakah nggak ada istilah ranking-ranking itu Pak? Atau semuanya mendapatkan ranking nomor 1 ya Pak ya? Silakan Pak. Ya, semua produk kita ini tentu dibutuhkan orang, ya cuma tergantung daripada membernya. Ada member-member yang memang dia fokusnya pada tertentu saja. Tapi ada member-member yang juga dia jual semua produk. Nah, tentu ada prioritasnya. Saat ini memang kita fokus utama kita memang teh hitam Blesti. Kenapa? Karena teh hitam Blesti itu semua orang pasti butuh. Blesti itu pasti semua orang butuh tanpa terkecuali. Semua orang sehat, orang sakit, bayi, remaja, dewasa, itu semua orang pasti butuh. Nah, itu kenapa? Kita ingin jadikan itu sebagai minuman gaya hidup sehat sehari-hari, di mana sehat itu sangat murah. Kalau sakit itu baru mahal. Ya, satu. Terus kedua, dengan berkembangnya kebutuhan, kita keluarkan juga pembalut yang merupakan target kita untuk kaum wanita. Karena semua wanita pasti butuh pembalut. Pertanyaannya, pembalut yang seperti apa yang bagus, yang sehat, yang nyaman, yang memberikan kepada mereka manfaat yang lebih dan juga bisa membuat mereka lebih sejahtera, yaitu Fitblend. Jadi fokus utama kita selain teh, berikutnya adalah pembalut. Nah, kita lihat sekarang pembalut ini bahkan panty liner. Bahkan ada orang katakan, Pak, jual panty liner itu lebih gampang daripada jual kacang goreng. Untuk beberapa orang, tidak untuk semua ya. Tidak, ada beberapa orang dia jual pembalut di panty linernya itu luar biasa. Jadi poinnya buat dia 1 bulan 500 poin itu gampang. Tapi itu hanya 1-2 orang saja yang memang fokus betul-betul lakukan demikian. Masih banyak ya. Nah, tetapi saya ingin katakan bahwa pembalut kita itu dibutuhkan semua wanita. Ya, wanita yang masih muda, masih remaja. Karena kita berpikir, nanti aja lah tunggu kalau udah keluarga, udah punya anak baru pakai pembalut yang bagus. Itu salah. Pembalut yang paling bagus adalah dipakai pada saat masih muda. Ya, itu mencegah jangan sampai nanti kena kista, minum, kanker cervix itu sudah terlambat. Bahkan kita juga punya rencana dulu sudah mulai dikembangkan. Nanti saya yakin Pak Bram, saya sangat yakin nanti pembalut akan dipakai semua wanita, termasuk wanita-wanita yang tanda kutip dikucilkan orang, yaitu wanita malam, ya, yaitu istilahnya wanita malam, PSK dan lain sebagainya. Itu nanti pasti mereka butuh ini karena apa? Karena mereka untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi artinya apa? Pembalut ini kita tidak memandang siapapun juga.
Mau itu ada katakan tuh remaja, dewasa, ibu-ibu, emak-emak, bahkan yang udah nenek-nenek tetap bisa pakai panty liner untuk sehat. Ya, artinya apa? Artinya ini semua orang pasti butuh, Pak Bram. Ya, tapi bagaimana siapa yang jual? Nah, nanti pada saat orang butuh dia beli ke siapa, itu yang paling penting. Nah, Tari TV, saya yakin sekali sekarang ini banyak orang butuh. Saya kemana-mana suka pakai, jadi saya nggak khawatir. Kalau salaman sama orang, saya salaman, saya semprot, tinggal ini aja. Wangi. Orang langsung tanya, Pak, ini ya. Halo Pak. Wah, ini mungkin kebanyakan nyemprot nih. Halo Pak, suaranya kok ngilang ini? Halo. Iya, mending karena cuaca. Saya dengar suara Bapak dengan jelas. Oh ya, sekarang sudah masuk lagi nih, Pak. Iya Pak, bisa dilanjutkan tadi Pak. Jadi pangsa pasar dari Fiblas ini benar-benar sangat luas sekali ya Pak ya. Kalau dulu untuk perempuan saja, sekarang bisa jadi sekian persennya adalah pria. Apakah Bapak setuju mengatakan apa yang saya berikan pendapat ini? Atau... Ya betul. Sekarang itu sudah banyak yang pakai Pak. Bahkan kasus-kasus mereka ada yang masalahnya di sakit pinggangnya maka tempel pakai pembalut, karena pembalut itu ada mengandung yang hijau satu lembar itu yang kita bilang chips atau core-nya, intinya. Itu yang mengandung di dalamnya ada polifenol, ada phenolginano silver, ada far infrared, ada magnetik. Itu yang sangat berperan. Jadi beberapa kasus kemarin ada yang cerita ambeien, mereka pakai itu di dekat anusnya gitu. Sembuh setelah 3 bulan itu baik. Jadi saya kadang-kadang amazing Mbak. Buat saya itu kadang-kadang itu antara percaya dan tidak percaya, tetapi itu fakta bukti. Jadi saya nggak bisa katakan, itu nggak percaya, karena itu fakta, bukti orang merasakannya. Nah, jadi produk-produk kita kuncinya cuma satu Pak, harus dirasakan. Ya, dan didemokan, bisa didemokan, dirasakan, bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, inilah istimewanya. Jadi saya sangat yakin bahwa Blessy cakap ini sangat luar biasa nanti ke depannya. Tinggal siapa saja yang mau nikmati penghasilan yang sampai 1 miliar per bulan. Atau hanya banyak orang hanya pakai saja, ya cukup puas dengan pakai saja. Atau orang mau melihat ini peluang bisnisnya yang tidak terbatas. Silakan, semua ini terbuka lebar. Iya Pak, dalam fungsi-fungsinya ini ternyata melebar bahasa saya ini Pak. Melebar bukan urusan perempuan, tapi juga untuk urusan membantu menghilangkan sebuah keluhan-keluhan tertentu gitu ya, untuk pria dan wanita. Nah sekarang persoalannya adalah untuk meningkatkan penjualan, apakah tidak ada upaya untuk menulis keterangan Pak? Ada fungsi-fungsi lain yang melebihi dari ini gitu kan. Nah ini kalau secara peraturan tidak boleh apa diperbolehkan Pak? Atau mungkin kita pakai kreativitas sendiri terus gitu ya Pak? Oke. Pertanyaan bagus sekali Pak. Kita tidak boleh overclaim. Jadi kalau tidak, memang gunanya adalah untuk organ intim wanita, kita fokus di sana. Dan kita jelaskan semua kandungannya, kita tidak boleh berlebihan. Ya, karena kalau berlebihan nanti dianggap overclaim, termasuk Blessy pun kita tidak boleh overclaim semua jenis penyakit kita sembuh. Tidak, kita katakan berdasarkan beberapa penelitian di luar, betul minum 2 cangkir atau hitam ini bisa menurunkan kolesterol sekian, jantung sekian, semua ini kita tidak boleh overclaim. Kita jelaskan apa yang ada. Jadi tetapi nanti mengenai perkembangannya mereka inovasi sendiri, mereka buktikan sendiri, mereka coba sendiri, itu terserah. Itu mereka katakan. Tapi dari perusahaan tidak boleh overclaim terhadap produk itu, sekalipun produk itu sangat istimewa, luar biasa gitu. Ya Pak, terlepas dari sebuah produk laku atau tidak laku, sebenarnya ini adalah sebuah bayangan dan hitung-hitungan Bapak saja agar masyarakat dan kita semua member Blessy juga mengetahuinya. Sebenarnya yang the best seller dari tiga besar penjualan yang besar itu produk apa aja di
PT Cakap ini, Pak? Ya, kalau kita bicara the best seller, tentunya adalah kita ambil rata-rata orang yang paling gampang menjual, paling banyak menjual. Oh, ya begitu kan? ya. Satu,